Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5 saat maupun 5 Salman, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Pak Adri doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Pak Andri dalam mata pelajaran PAI. Kita akan menyambung materi kita yang sebelumnya, itu mengenai Rasul Ulul Azmi atau mengenal lebih jauh tentang Rasul. Nah, kemarin Pak Andri sudah sampaikan beberapa poin. Untuk itu nanti silahkan disimak kembali di buku LKS-nya di halaman 13. Nanti kita akan sambung di halaman yang ke-14. Jadi di halaman 14 ini nanti Pak Andri akan lebih ke perorangannya ya. Kalau kemarin kan semuanya secara umum gitu ya. Entah itu sifatnya, entah itu apa yang harus diteladani dan sebagainya, itu ada di materi yang kemarin ya. Yang di materi kali ini nanti yang akan Pak Andri sampaikan adalah siapa saja sih yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini atau Rasul Ulul Azmi ini. Baik, sebelum lebih jauh, kalian harus tahu dulu definisi dari Ulul Azmi. Jadi Ulul Azmi itu diambil dari dua suku kata. Yang pertama adalah Ulul, yang kedua nanti adalah Azmi. Ulul sendiri mempunyai arti adalah mempunyai atau memiliki. Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan Azmi pakai Z ya, kalau ditulis menggunakan bahasa Arab berarti pakai zain gitu ya. Itu artinya adalah keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi kalau digabungkan Ulul Azmi ini berarti Rasul Allah atau utusan Allah. Kemarin Rasulullah itu artinya Rasul utusan Allah ya. Jadi ketika kalian nanti gabungkan menjadi satu, Rasul Ulul Azmi berarti utusan yang mempunyai atau memiliki keteguhan atau tekad yang kuat ya. Ini terbukti di dalam sejarah beberapa tokoh Ulul Azmi ini, mereka diberi keteguhan atau kekuatan oleh Allah untuk menghadapi kaumnya pada masa yang berbeda-beda. Jadi nanti siapa saja yang termasuk di dalamnya ya, di sini Pak Anja akan sampaikan ada dalam satu singkatan yang mungkin kalian sudah familiar, mungkin sudah sering didengar. Yang pertama ada huruf N, I, M, I, dan yang terakhir adalah M atau dibaca NIMIM gitu ya. Itu singkatan agar mudah untuk mengingatnya. Kemudian siapa saja beliau-beliau ini? Kita mulai dari huruf N. Yang pertama ada Nabi Nuh, kemudian disusul yang kedua ada Nabi Ibrahim. Kemudian ada M, M-nya tadi ada dua, I-nya ada dua ya. Yang M pertama itu ada Musa, kemudian ada Isa, kemudian yang terakhir ada Muhammad. Jadi kelima Rasul ini adalah Rasul yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kelebihan, yaitu keteguhan tekad. Nah, nanti apa saja sepak terjang beliau ketika menghadapi para kaumnya. Anak-anak boleh buka YouTube, di channel YouTube banyak sekali film-film gitu ya yang mencontohkan atau memperlihatkan dari perjuangan nabi-nabi terdahulu, dari 25 nabi itu ya. Ada Nabi Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, dan ada Muhammad. Silahkan boleh browsing, boleh dilihat, boleh disimak. Untuk videonya nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Jadi di situ sudah ada pelajaran-pelajaran yang bisa kalian ambil dari nabi atau rasul yang telah kalian lihat di film nabi dan rasul tersebut. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mengenai mukjizat apa saja yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul Ulul Azmi ini. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Dari ceritanya beliau adalah pernah menyelamatkan umatnya gitu ya, menggunakan sebuah bahtera yang ia buat dengan tangannya sendiri. Nah, itu adalah salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ya mungkin orang sekarang untuk membuat kapal sebesar itu ya, kalau kita tahu ceritanya, bahkan hewan pun ada yang ikut masuk ke dalamnya, itu berarti bahkan ada yang ulama yang menceritakan itu bahkan lebih besar daripada kapal Titanic. Padahal kapal Titanic itu lantai 3 besar sekali gitu ya, bisa menyangkut berapa ribu orang lah. Itu bisa lebih, bahkan hewan-hewan bisa masuk, berarti kan lebih besar dari kapal itu. Dan itu adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Nuh.
Selain itu, ternyata beliau ini adalah pernah mencapai usia sampai 950 tahun. Nah, ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh, yaitu umur panjang, gitu ya. Jadi usianya bisa mencapai 950 tahun. Kemudian beliau juga diberikan mukjizat, yaitu adalah doanya yang dikabulkan. Ketika kalian nanti melihat filmnya atau melihat kisahnya atau membaca di beberapa buku yang bisa kalian beli di buku toko buku gitu ya, itu beliau berdoa supaya umatnya disadarkan. Nah, dengan saat itu pula Allah menurunkan musibah yang berupa banjir rob itu, sehingga Nabi Nuh bertanya kepada kaumnya, siapa yang beriman silahkan ikut, yang tidak beriman silahkan tinggal, atau yang tidak percaya dengan nanti musibah yang akan datang silahkan tinggal, dan akhirnya terbukti. Nah, itu yang dialami oleh umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kemudian yang ketiga membuat bahtera, yaitu kapal tadi yang Pak diceritakan di awal. Itu adalah salah satu kelebihan yang mungkin tidak semua orang bisa membuat kapal sebesar itu sendirian gitu ya, dengan bisa menampung berjuta-juta umat atau beribu-ribu umat, begitu juga yang termasuk hewan gitu. Itu adalah mengenai sedikit cerita mengenai Nabi Nuh alaihi salam. Kita akan sambung ke Rasul ulul azmi yang kedua, yaitu ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini mempunyai rival atau musuh gitu ya, yaitu adalah Raja Namrud. Ketika dia membangkang dengan atau tidak mengikuti, tidak mau menyembah Raja Namrud atau berhala yang mereka sembah itu, Nabi Ibrahim dibakar oleh api. Namun apa yang terjadi ketika beliau berdoa untuk supaya api ini menjadi dingin dan dia pun tidak terbakar sama sekali. Lah, ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu tidak mempan dibakar api. Selanjutnya adalah bisa menghidupkan burung yang sudah mati. Jadi ketika Raja Namrud ini menyangsikan akan kerasulan Nabi Ibrahim ini. Jadi Nabi Ibrahim ini meminta untuk Raja Namrud ini mencincang burung. Ada beberapa burung ya, kemudian nanti silakan dicincang. Nanti burung itu ketika kamu panggil suruh dipisahkan dulu, tapi ya burungnya dipisahkan di berbagai bukit, 4 bukit gitu. Kemudian nanti panggillah burung itu, niscaya burung itu akan kembali lagi. Lah, itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menghidupkan burung yang sudah dicincang-cincang tadi. Tidak hanya dicincang tapi disebar di 4 bukit yang berbeda, kemudian dipanggil lagi, ternyata datang lagi dengan burung yang sama. Lah, itu adalah salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian merubah pasir menjadi makanan. Jadi Raja Namrud ini tidak hanya zalim tapi bakhil juga. Jadi ketika orang yang tidak mau menyembah berhala atau orang yang tidak mau mengakui bahwa ia adalah Tuhan, jadi orang itu tidak akan diberi makanan. Nah, ketika Nabi Ibrahim menghadap beliau dan tidak diberi makanan, beliau membawa segenggam pasir dalam sebuah wadah gitu ya. Kalau sekarang itu ya semacam goni gitu, tapi ya kecil ya. Itu ketika dibawa ke rumah, keesokan harinya itu menjadi bahan pokok makanan yang bisa beliau makan. Nah, itu adalah salah satu singkat cerita mengenai mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan ke Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ini mempunyai senjata begitu, tongkat ya, yang dibuat. Sebenarnya tongkat ini adalah difungsikan untuk menggembala, tapi ternyata Allah memberikan keistimewaan terhadap tongkat tersebut, yang ketika dipegang oleh Nabi Musa, tongkat tersebut bisa berubah menjadi urat. Kemudian pernah juga digunakan untuk membelah lautan ketika Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun gitu ya. Ketika menyeberangi Laut Merah, kemudian dibelahlah lautan untuk supaya ia dan kaumnya bisa lewat, kemudian kembali lagi laut itu tertutup setelah beliau lewati. Selanjutnya mengeluarkan air dari batu. Dengan tongkat itu pula beliau pernah menolong umatnya yang pada kehausan gitu ya, karena pada masa itu kekeringan itu melanda di pemerintahan Raja Fir'aun ini. Jadi Allah menurunkan azab gitu berupa kekeringan yang musim kemarau yang amat berkepanjangan, sehingga
umatnya Nabi Musa pun terkena dampaknya, dan Nabi Musa pun mengeluarkan air itu dengan cara mengetukkan tongkatnya ke dalam tongkatnya ke batu, sehingga dari situ, dari batu itu mengeluarkan 7 pancaran air yang bisa dinikmati oleh umatnya yang mengimani pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita lanjut. Setelah Nabi Musa ada Nabi Isa alaihissalam. Ketika kalian juga tahu kisahnya di Nabi Isa ini adalah salah satu orang di dunia ini mungkin ya yang lahir tanpa ada sosok ayah, gitu ya. Jadi tidak ada sosok ayah, beliau lahir, begitu lahir beliau bisa berbicara langsung dengan lancar, gitu ya. Itu adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Kemudian mukjizat selanjutnya yaitu menciptakan burung. Jadi ketika tadi Nabi Ibrahim tadi bisa menghidupkan, kalau ini bisa menciptakan burung, gitu ya, beda. Selanjutnya adalah menghidupkan orang mati. Jadi ini atas izin Allah juga, jadi bukan karena sakti gitu ya, Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan, bukan, karena ini adalah salah satu kelebihan yang diberikan Allah, izin Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya ada yang urutan terakhir, yaitu ada Nabi Muhammad SAW sekaligus khotamul anbiya. Khotamul anbiya itu artinya adalah penutup para nabi. Iya. Yang pertama mukjizat yang beliau terima yaitu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat? Karena sampai saat ini Al-Quran ini kita bisa pelajari, kita bisa baca, kita bisa baca tafsirnya dan lain sebagainya. Bahkan ini adalah pedoman dari umat muslim di seluruh dunia. Jadi tanpa Al-Quran mungkin kita tidak tahu arah, tidak tahu jalan, gitu ya, sehingga kita hidupnya serampangan gitu. Itu adalah mukjizat pertama. Selanjutnya yaitu dapat membelah bulan. Ini salah satu mukjizat yang ketika kaum kafir Quraisy pada saat itu menyaksikan akan kerasulannya, sehingga para kaum kafir Quraisy ini bertanya, apa yang bisa kamu lakukan? Ketika itu Rasulullah menunjukkan ke telunjuknya ini ke arah bulan, kemudian bulan itu terbelah. Dari situ banyak sebagian dari kafir Quraisy ini kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah membelah bulan. Kemudian yang terakhir adalah memancarkan air dari sela jari-jarinya. Ini juga ketika musim kemarau yang berkepanjangan begitu, ketika itu ibadah sholat tidak ada air yang untuk wudhu, ada yang kehausan juga, sehingga Rasulullah menolong para sahabat dan umat-umatnya pada saat itu untuk berwudhu dan minum dari sela jari-jarinya, jadi memancarkan air dari sela jari-jarinya. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya, seluruh mukjizat dari para Rasul Allah yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi nanti anak-anakku semuanya silahkan mencari lagi bahan atau film gitu ya yang bisa kalian lihat untuk bisa meneladani apa yang ada di dalam kisah Rasul ulul azmi, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa saja yang bisa kita ambil, kita lakukan setiap harinya mencontoh dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasul ulul azmi tersebut. Yang pertama ada teguh dan sabar, ya, itu pastinya. Teguh dan sabar dalam belajar. Jadi tidak mungkin orang itu bisa pintar instan. Jadi memang harus teguh dan sabar. Kalau orang mudah menyerah nanti juga tidak bisa pintar, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teguh dan sabar dalam beribadah. Tadi belajar, sekarang beribadah. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ketika kita menghambur-hamburkan waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan baik, jadi banyak yang rugi, ya. Kita nanti akan menyesal pada waktu yaumul hisab nanti. Ketika dihisab ternyata amalan kita itu banyak jeleknya daripada bagusnya. Lah, itu sudah tidak ada gunanya lagi karena sudah terlambat. Jadi ketika beribadah kita harus teguh. Sekalian teguh itu tidak mudah goyah ya pendiriannya. Jadi ketika kita sudah sholat waktu dengan berjamaah, tepat waktu dan lain sebagainya, lakukan itu terus. Itu namanya teguh. Nah, sabar itu ketika contohnya adalah berpuasa. Nah, berpuasa ini sambil menunggu waktu buka itu kan lama. Lah, itu namanya bersabar. Itu salah satu amalan yang harus ada di dalam ibadah.
Itu teguh dan sabar. Kemudian teguh dan sabar dalam hal apa lagi? Dalam hal mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ini perwujudan dari yang pertama ini ya, anak-anak. Teguh dan sabar dalam belajar. Jadi ini dalam tugas-tugas sekolah juga harus teguh dan sabar. Jadi tidak boleh mengeluh ketika ada tugas, segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda, nanti yang rugi kita sendiri juga. Kemudian teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Jadi orang tua ini sudah sering Pak Andri sampaikan berjasa besar bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita kelak sudah dewasa, bahagiakan orang tua kita. Jadi sabar dalam menghadapi beliau ketika nanti tidak ada di dalam hatinya yang tidak sesuai dengan kita gitu. Kita harus sabar, kita harus bisa memahami apa yang dimaksud orang tua kita. Nah, itu adalah teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Kemudian teguh dan sabar dalam pergaulan. Contohnya ini yang paling sederhana, main misalnya berempat ya, dan satu kelompok tiba-tiba marahan gitu dan lain sebagainya. Lah itu adalah salah satu perwujudan dari tidak teguh atau tidak sabar dalam pergaulan. Jadi itu tidak boleh. Jadi ketika berteman ya berteman baik-baik, mainnya baik-baik, bareng-bareng, selesai juga bareng-bareng, misalnya pakai mainan gitu ya, selesai kita bereskan bareng-bareng. Itu namanya teguh dan sabar dalam pergaulan. Selanjutnya adalah teguh dan sabar dalam mematuhi aturan. Jadi aturan ini tidak hanya terkait aturan di rumah ya, aturan di sekolah pun begitu, atau aturan di mana saja, misalnya di jalan raya. Nah itu juga harus ketika anak-anak ke sekolah naik sepeda harus mengikuti zona yang ada gambar sepedanya. Lah itu namanya salah satu keteguhan atau kesabaran dalam mematuhi peraturan. Jadi ketika anak-anak tidak melakukan itu, berarti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Demikian anak-anakku semuanya, pelajaran PAI pada kesempatan kali ini semoga membantu kalian dalam belajar PAI-nya. Pak Andri bagi 2 episode biar mudah ya untuk penyampaiannya. Tetap semangat dan pastinya selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian dari Pak Andri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.